HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ingat 5 ajaran Pancasila menjadi pijakan Hindu Dharma. Pertama ida sang yang widiwasa, kedua sang yang ring jiwatmu, ketiga yakinlah karma pala, keempat percaya benar bahwa, kelima moksaka jaga nita. Om Swastiastu pemirsa, Napi Orti, apa kabar? Semoga semua dalam pancuran anugerah yang melimpah dari Yang Widi. Kita jumpa lagi di kanal YouTube kesayangan kita, HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tempat belajar bersama guna meningkatkan kualitas serada bakti mengenai hal-hal yang nyaris luput dari keseharian kita. Sebentar lagi akan kami tayangkan secara khusus Hari Suci Nyepi 2026 Recharging Hati bersama Rektor UNI, Dr. Cokordo Gede Bayu. Dilanjutkan dengan podcast Nasihat Nyepi 2026 bersama Made Sunarsa, Sekum Panitia Hari Nyepi Nasional, Hati-Hati dengan Jempolmu. Selamat menikmati tayangan khusus Hari Nyepi Recharging Hati. Selamat Hari Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Pertama ida sang yang widiwasa, kedua sang yang ring jiwatmu, ketiga yakinlah karma pala, keempat percaya benar bahwa, kelima moksaka jaga nita. Inilah serada kita semua menapaki jalan panjang kehidupan. Inilah serada kita bersama menaiki anak tangga pintu surga. Marilah kita sembahyang memuja yang widiwasa. Nyepi tidak saja persoalan tentang pergantian tahun, tapi di dalamnya adalah bagian dari menuju satu refleksi diri. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika tahun baru dirayakan secara umum dengan hingar-bingar, dengan bising gitu, tapi Hindu memilih hening. Dan saya pikir Mulat Sariro menjadi satu hal yang perlu dikedepankan. Kalau tadi pertanyaannya ke arah yang lebih khusus kenapa penting, dalam kacamata saya ya lewat berata-berata penyepian itulah bagaimana ciri umat Hindu merespon pergantian tahun juga dengan dinamika ke dunia hari ini. Saya rasa Nyepi menjadi suatu hal yang menarik dan selalu menarik setiap tahunnya. Baik, kita lompat pada pertanyaan kedua nih Pak Rektor. Untuk lebih kenal dengan Hari Raya Nyepi, Pak Rektor bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya proses runutan personifikasi Nyepi? Disilahkan Pak. Kalau Nyepi tentu kan seperti biasa, kalau saya ya mungkin teman-teman ini pangeran teks, semua saya bicara di depan,
orang yang gandrung sudah dengan literasi keagamaan. Saya mungkin bicara dari kebiasaan saja, apa yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Hindu, khususnya di Bali, tentu dimulai dari beragam proses melasti. Kita tahu masyarakat berduyun-duyun menuju laut, ke sumber mata air, dan di situ juga mereka memungut perlambang-perlambang sucinya, dan ini menjadi hal yang penting bagi kita dalam rangka menyambut Nyepi itu menuju satu pusat orientasi kosmologi, ya. Sampai proses melasti, ya tentu kita kembali menuju suasana yang ramil sebelum menuju ke Sunia. Kenapa ramil? Karena masyarakat pasti akan berpusat di Bali Agung, di Catuspate, dan tepat di Tilem akan ada Taur, ya, karena di situ akan ada Natak Buddha sebelum proses Nyepi. Saya rasa siklus ini adalah siklus-siklus yang menarik. Yang pesannya adalah menuju hening itu pasti dimulai dalam suasana kesemarakan, dan kita menyambut Nyepi di awal tahun dengan suasana kebaruan. Oke, terima kasih Pak Rektor. Jadi bisa kita simpulkan Nyepi itu diawali dengan kita melis, lalu ada tower kesanga, ada ngerupuk, malamnya kita nonton ogoh-ogoh juga, sebelum besoknya Nyepi, dan terakhir ditutup dengan ngembak geni. Tapi Pak, bagaimana sih penjelasan singkat Nyepi sebagai pembersihan diri, hati, dan bumi? Singkat saja Pak. Ya, Nyepi sebagai pembersihan hati, bumi, dan diri. Mungkin saya melihatnya dari dua hal. Pertama, dari diri kita, dan juga dari kesemestaan, lingkungan, dan sebagainya. Karena kita temanya recharging hati. Tapi sebelum dicas perlu juga didetox. Jadi sesuatu yang kemarin hari mungkin kita terlalu sibuk, ya. Bayangkan di Nyepi hanya kita bisa hening. Saya kalau pagi dihidupkan HP pasti sudah mulai sibuk. Teman-teman semua sama. Kita larut pada suasana yang begitu dinamis sekali. Dan tubuh memerlukan satu relaksasi. Saya pikir dengan brata penyepian kita tidak saja menjalankan satu nilai-nilai ajaran keagamaan, tetapi memang memerlukan satu detoksifikasi tubuh. Ya, mulai dengan catur brata penyepian di bidang amati geni, kita mungkin beberapa teman-teman yang puasa juga, dan di situ tubuh metabolisme menjadi lebih baik, dan hati kita tentu, ya, karena persoalan kepenatan kemarin hari, ya, kita merefleksikan satu hal yang baru. Di bidang ekologi kesemestaan tentu sama, karena kita tidak melihat ada hingar-bingar polusi udara, karbon dioksida, dan teman-teman bisa merasakan sekali di Ngembak Geni hari pertama pasca Nyepi. Kalau saya kebetulan di Ubud itu pasti melihat kemacetan dan merasakan kemacetan. Besoknya saudara lebih fresh. Mungkin itu dua hal penting, ya, diri dan lingkungan kita. Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi perlu dicatat ya, sebelum recharging hati kita perlu detox hati terlebih dahulu. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk pada Nyepi Sipeng. Nah, biasanya umat Hindu mengawalinya dengan sembahyang terlebih dahulu, lalu menjalankan catur brata Nyepi yang tadi sudah sempat Pak Rektor singgung. Nah Pak, apa sih pandangan Pak Rektor menjelajah makna catur brata Nyepi ini? Silahkan. Ya, seperti yang disampaikan tadi, catur brata penyepian kan ini memulai dari amati geni, tidak menghidupkan api. Di beberapa titik orang memulai dengan brata puasa. Bahkan kalau kita melihat beberapa ulasan cendekia yang berbicara tentang brata, dan kita bisa melihat dan mengetahui dimulai dengan membersihkan diri di pagi hari, baru kemudian memulainya dengan puasa dan sebagainya. Lalu dengan tidak bekerja, tentu kita akan lebih konsentrasi pada di hari itu, karena kita meninggalkan sejenak kepenatan dan mulai menempatkan posisi hening pada tubuh kita, dan amati lelungan dan kemudian tidak pergi, dan hamati lelangunan tidak bersenang-senang. Saya pikir ya 4 hal ini tidak sepatutnya hanya di Nyepi saja sih,
tapi di saat-saat periode-periode tertentu itu bagian dari tidak saja pendakian spiritual, tapi bagaimana mendekatkan nilai-nilai harmoni diri kita dengan kesemestaan. Marilah kita sembahyang, memuja yang widiwasa, Dia wali yang suci laksana, bersihkan diri, sucikan hati. Silasana di depan Padma, menyembah yang widiwasa, biarkan putih asap dupa melukis tinta di dalam jiwa. Biarkan patrampus pampalam toyang menjadi tangga menuju dewa. Biarkan doa-doa, mantra dan denting genta membuka surga. Pagi ini ku lagi menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari, menanti mentari menghangatkan bumi. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih sang Atmanastuti. Siang ini ku masih mencari ide sang yang widi di dalam hati. Sambil menunggu ku tenangkan kalbu, lantunkan lagu-lagu keagunganmu. Saat senja hariku menyepi, merenungi diri tentang serada dan bakti, lalu membaca serat sloka suci. Inilah jalan bakti yang paling hakiki. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi.
Thank you ya Pak ya, Pak Made Sunarse. Selamat datang dan terima kasih. Ini sudah hadir di Worldcast Wartam. Nah, ini kebetulan ini kita ada rangkaian jadi Mabakti Wartam. Setelah ini event yang kedua, setelah ada sportivity, kemudian sociality, kemudian ada intellectuality dan spirituality. Tentang informasi digital, Pak. Nah, secara singkat, sebelum menjelaskan fungsi itu nih, jadi boleh dong Pak ya bertanya, apa sih sebenarnya KPI itu Pak? Oke, senang selalu ada di sini di Wartam. Teman-teman yang selalu menonton Wartam, selalu dalam kesehatan, selalu dalam kesejahteraan. Mas Agus, beli bagus ya. Beli bagus, jadi KPI itu kalau dibicarakan panjang kali lebar nanti berat, karena itu dijelaskan di Undang-Undang 32 tahun 2002. Kalau ingin detail, jadi cari Undang-Undang 32 2002. Tetapi yang saya sampaikan, negara itu punya tujuan mencerdaskan masyarakat, membuat masyarakat itu bermartabat, membangun kebudayaan, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat yang baik, memberikan edukasi yang baik melalui siaran, kemudian bagaimana TV dan radio juga memberikan hiburan yang sehat. Nah, karena negara punya tujuan ini, maka negara membentuk Komisi Penyiaran Indonesia. Disebutlah KPI. Apa tugasnya? Ya, biar menjaga agar tujuan negara ini bisa dilaksanakan dengan baik. Biar tercapai. Maka kita dikasih kewenangan tuh. Membuat aturan apa saja yang boleh disiarkan di TV dan radio. Kemudian kita dikasih kewenangan untuk mengawasi. Yang ketiga, kita dikasih kewenangan untuk memberi sanksi. Kalau seandainya TV dan radio ini melanggar apa yang sudah kita atur. Jadi, kita diberikan kewenangan untuk menjaga ranah publik, frekuensi publik, agar masyarakat mendapat tontonan yang baik. Agak lega sedikit ya, tadi sudah kita tahu apa sih KPI. Nah, sekarang kita di sini punya Hai TV Channel 3 nih Pak. Jadi, message digitalnya itu sampai kepada umat-umat kita Hindu. Dan ini agak susahnya, karena pesan digital itu susah diterima. Yang manual saja agak kesulitan, apalagi yang digital. Kalau kita awal berbicara tentang Komisi Penyiaran Indonesia, maka dunia digital itu bukan ranah kita. Artinya, kewenangan sampai saat ini, KPI itu hanya diberikan pengawasan di media-media konvensional tuh. Jadi, berkaitan dengan TV dan radio. Nah, tetapi, arus informasi melalui digital itu sudah nggak bisa dibendung sekarang. Nah, karena Wartam punya channel untuk itu, maka pertama, samakan persepsi kita dulu bahwa informasi yang harus diterima oleh masyarakat, informasi yang baik. Good news is good news. Jangan seperti yang lain, asal viral. Masyarakat tidak begitu bagus cara penerimaan, maka selalu lakukan yang terbaik, selalu awali dengan tujuan baik. Kalau ada kendala, segera cari solusi. Nah, ini agak mengkerut sedikit saya nih Pak. Jadi jangkauan KPI itu kan luas dia jadinya. Artinya tentang legislasi, eksekusi, dan yudikasi Pak ya? Iya. Nah, bagaimana itu Pak? Jadi gini, membuat aturannya kita, legislasinya, kemudian mengawasi kita, eksekusinya, memberikan sanksi juga kita, yudikasinya gitu. Itu yang kita lakukan karena diberikan kewenangan seperti itu. Jadi, tapi kalau jangkauan media itu baru sampai media mainstream. Jadi tidak sampai kepada teman-teman yang punya YouTube, punya TikTok, seperti itu belum. Jadi seperti itu. Kita memang diberikan kewenangan yang besar oleh undang-undang, tetapi tetap hanya kepada lembaga penyiaran konvensional TV dan radio. Kita kecilkan, masuk ke dunia Hindu. Pernah nggak Bapak berpikir ini tentang Komisi Penyiaran Hindu? Kalau Komisi Penyiaran Hindu itu saya kira tidak perlu pun ada itu, tetapi KPI sudah mengatur tuh. Dalam standar program siarannya, jadi KPI ini kan membuat undang-undang, aturan, bukan undang-undang ya, aturan berkaitan dengan siaran. Jadi jangan khawatir, hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan itu diatur, sudah diatur oleh standar program siaran kita. Jadi
tidak boleh membanding-bandingkan dengan agama lain, harus juga memiliki keberimbangan dalam siaran. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa Komisi Penyiaran Hindu itu penting adanya, maka sebenarnya itu kan untuk mengawasi mungkin ya, untuk mengawasi siaran-siaran Hindu mungkin. Ya kalau misalkan teman-teman kepengen ya ada itu. Mungkin tidak apa-apa, itu bisa diwujudkan, tetapi modelnya jangan Komisi Penyiaran Hindu. Mungkin PHDI memiliki sebuah badan yang berkaitan khusus mengenai bagaimana membuat konten Hindu, kemudian bagaimana menyebarkan konten Hindu, bagaimana mengawasi konten itu agar umat di seluruh Indonesia itu tidak bias mengenai hal-hal berkaitan dengan penjelasan Hindu. Aku pikir itu cukup bagus, tetapi mungkin sementara digabungkan aja kepada badan Hindu yang sudah dimiliki oleh umat kita. Ya, nah kita tahu sekarang nih Pak, ada era medsos ya, media sosial. Nih penyiaran informasi Hindu ini agak kuacau lah. Mereka mengejar rating, yang penting viral. Jadi tanpa isi lah. Nah bagaimana anatomi yang pernah Bapak bayangkan nih, sekiranya ada Komisi Penyiaran Hindu? Kalau medsos itu sudah menjadi beban masyarakat yang besar. Tidak hanya dia aja yang sampaikan, hampir seluruhnya bilang begitu. Nah, sebelum kemudian ada berkaitan dengan Komisi Penyiaran Hindu, sebenarnya sekarang kementerian itu udah bikin aturan tuh. Anak-anak tidak boleh bermedsos sampai berumur 16 tahun. Itu salah satu untuk meredam informasi-informasi yang sifatnya tidak baik kepada masyarakat. Nah, saya akan kembali itu. Ketika siaran dan konten Hindu banyak yang hoax, maka langkahnya yang pertama, seimbangkan informasi-informasi tidak baik dengan memproduksi informasi baik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yaudah, kalau memang ini dibutuhkan, bicarakan dengan badan Hindu yang kira-kira ada satu badan yang akan mengontrol kira-kira konten mana yang perlu diluruskan, konten mana yang penting di di counter misalnya karena itu hoax. Maka mungkin saja kemudian muncul tidak Komisi Penyiaran Hindu tetapi Badan Literasi Hindu atau misalkan Komite Literasi Hindu. Masyarakat yang selama ini tentang Nyepi misalnya, di daerah sana tuh ada perpikiran yang tidak benar soal Nyepi. Di daerah sana ada yang mereng nih pengertiannya. Maka Badan Literasi Hindu ini bisa saja kemudian memberikan paparan lah yang kemudian dibantu oleh Wartam Channel ini. Menyebarkan bahwa ini loh yang benar soal Nyepi, ini loh yang benar soal ogoh-ogoh gitu. Nah itu yang menjadi harusnya langkah-langkah yang konkret. Gimana nih Pak, strategi mungkin quick tip ya untuk informasi digital, kita menjaga kesantunan. Kalau kita kerdilkan kesantunan Hindu. Sometimes orang itu suka asal viral. Sudah tidak santun di awal, agak seronok, agak nambah lagi, sudah tidak susila, gitu. Itu terjadi. Nah, teman-teman begini, karena ini tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membatasi, ya, sampai detik ini kemudian masih terlihat, maka satu-satunya jalan ya begitu. Maka teman-teman yang memiliki channel jangan ikut-ikutan. Nah, yang kedua, kalau misalkan teman-teman membilang itu Komisi Penyiaran Hindu lah ya, kalau misalkan kita rubah menjadi Komite Literasi Hindu misalnya, itu yang akan membuat sebuah literasi. Jadi gini, seluruh umat yang ingin membuat konten yang berhubungan dengan agama Hindu, maka buatlah sesuai dengan aturan ini. Misalkan ada 15 poin yang harus diikuti, yang dikeluarkan oleh Komite Penyiaran Hindu itu, atau Komite Literasi Hindu itu. Nah, teman-teman yang membuat podcast, misalkan podcast seperti ini, maka teman-teman bisa melihat yang tidak boleh ditayangkan di podcast yang berkaitan dengan Hindu, YouTube yang berkaitan dengan Hindu adalah kira-kira 15 poin ini gitu. Ini menarik ini. Sehingga siapapun yang ingin membuat channel-channel Hindu, setidaknya sudah memiliki patokan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Komite Literasi Hindu itu. Nah, sebagai komisioner KPI Pusat nih Pak, bagaimana Bapak memotret Komisi Penyiaran Bali melaksanakan tugas penyiaran terutama tentang muatan kearifan lokal? Kalau setahu saya ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali itu saya kira sudah cukup bagus ya, cukup bagus memberikan literasi
memberikan dorongan kepada lembaga penyiaran TV dan juga radio untuk konten-konten lokal itu selalu dioptimalkan. Banyak juga tuh lagu-lagu Bali gitu ya, kan konten lokal tuh. Ya. Kemudian juga ada talk show yang melibatkan tokoh-tokoh Bali. Kalau menurut saya cukup lumayan bagus. Kukira udah bagus gitu. Ya, oke Pak. Nah, ini agak mengkerucut sedikit Pak ya. 10 hari lagi nih kita merayakan Nyepi ya. 10 hari lah, 1, 2, 3 dan sampai 10 hari di Saka 1948 nih Pak. Apa pesan Bapak untuk umat Hindu yang berkaitan dengan informasi digital? Saya masih ingat ini. Dalam setiap tahun, maka seluruh komponen di Bali itu membuat sebuah seruan ya. Seruan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh masyarakat pada saat Hari Raya Nyepi. Dan Mas Agus harus tahu bahwa pada saat saya jadi ketua KPID, itu di saat itu kita menyampaikan untuk menghilangkan dan juga mematikan internet di HP. Saat itu nih. Dasarnya apa? Pada saat kita dulu Nyepi, itu kan ada 4 yang dimatikan. Amati geni, amati lelungan, lelangwan, ya. Kemudian amati karya. Jadi, lelangwan itu kan hiburan. Ya. Dulu kan TV dan radio hiburan. Hiburan. Ya kan? Nah, dimatikan tuh TV sama radio Nyepi. Nah, sekarang hiburan orang ke YouTube, ke TikTok. Ya wajar dong dimatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjawab tadi. Medsos itu pada saat Nyepi, itu bergentayangan kata-kata yang tidak bagus. Ini kok begini sih gara-gara Nyepi ini aku tidak bisa nonton bola gitu misalnya. Gara-gara. Jadi survei mengatakan justru di Hari Raya Nyepi itu kok banyak sekali kata-kata yang tidak bagus terlontar di medsos. Nah, itulah kenapa ada kebijakan waktu itu, ada seruan, ya udah stop deh. Minimalkan Anda menggunakan medsos dan hiburan di dunia digital. Oleh karena itu, kalau nggak salah di poin 4 ya, 1, 2, 3, 4 itu, provider mematikan internet yang ada di handphone. Nah, itu di zaman saya waktu itu jadi ketua KPID itu. Hati-hati menggunakan tanganmu lah. Ya, kalau sekarang mungkin internet sudah dimatikan di HP, jangan cari wifi untuk kemudian menghujat ya, kemudian mendiskreditkan perayaan ini. Terutama kan nih ke depan nih perayaan kita berbarengan juga dengan saudara-saudara kita yang di luar Hindu, yang Muslim. Jangan gregetan tangannya. Jangan kebiasaan untuk sambil duduk, sambil minum kopi, terus asik, ya iseng-iseng itu. Karena itu imbasnya berat. Oleh karena itu saya sih berharap bijak saja kalau ingin bermedsos di saat-saat ada kondisi seperti itu. Ya, wah sempurna nih Pak ya. Thank you sekali. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi teman-teman Balinial untuk menjadikan literasi digital sebagai budaya digital. Terima kasih Pak ya. Semoga sehat selalu. Dari ujung sepi ku cari yang hakiki, mencari garis nyepi, mencari sang yang widi di kegelapan bumi. Saat amati geni, nyalakan cahaya hati, mencari sang yang widi. Lalu jiwakan hati, jiwa dalam semedi, pagari jiwa ini dengan catur berata nyepi. Mari amati geni, mari amati karya,
pilu dan meramuan. Matikan api diri, jauhi karma hati, tinggalkan sang kelana hati. Terima kasih dan Angoyu Bagio karena pemirsa masih setia bersama kami hingga Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Semoga tayangan ini mampu menjadi tontonan berisi tuntunan mengenai tatanan tentang tata cara yang menginspirasi kesadaran kita untuk menjadi landasan kehidupan sehari-hari. Namun sebelum diakhiri, kami ingatkan Anda untuk ikut mensukseskan kampanye Gasir, gerakan selai tali rupiah, dengan mendonasikan Rp25.000 ke rekening Wartam untuk mensukseskan Wartam Educare dan Kori Rekod Hindu Indonesia bagi para maestro Hindu. Maaf kalau ada yang tak berkenan, sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Selamat Hari Nyepi tahun Saka 1948. Salam damai, Channel 3. Lalu ikatkan janji dari hati nurani, pagai jiwa ini untuk menjaga harmoni. Di kegelapan bumi saat amat geni, nyalakan cahaya hati mencari sang yang widi. Lalu siwakan hati, jiwa dalam semedi, pagai jiwa ini untuk menjaga harmoni. Matikan api ini, jauhi karma hati, tinggalkan sang kelana hati. Matikan api diri, matikan karma hati, matikan sang kelana hati. Atas nama Atman, atas nama Brahman, Anahan, atas nama Tuhan. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.